Desa Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, berkalang gelap saat malam tiba. Sejak sebelum era kemerdekaan Indonesia hingga saat ini, warga terbiasa hidup tanpa listrik. Keluarga Yakob Nisfinit adalah salah satunya. Mereka menggantungkan asa pada sebuah pelita kecil saat gelap mulai merayap. Meski masih dibayangi ketakutan karena pelita ini nyaris merenggut nyawa mereka. Dinding sudah bakar, sudah ulang-ulang, pakai alang-alang, pakai rumah daun begini. Tidak banyak yang bisa dilakukan Yakob dan keluarganya dalam temaram cahaya. Baginya, yang terpenting adalah anak-anaknya tetap belajar, memelihara harapan dan maju diri dalam keterbatasan. Pokoknya 1 jam saya disuruh berhenti, kok pakai pelita. Kecuali pakai listrik baru bisa, potong senang. Setiap malam saya belajar pakai pelita, masuk di otak. IPA, matematika, bahasa Indonesia, IPS. Siapa nama Presiden Indonesia? Joko Widodo. Kalau Wakil Presiden? Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin. Kalau Ibu Kota Negara Indonesia di mana? Jakarta. Desa Letkole adalah salah satu desa yang cukup terisolir. Menuju ke sini, butuh kendaraan double gardan dengan waktu tempuh selama 7 jam dari kota Kupang. Mirisnya, saat musim hujan dan air mulai naik, akses menuju desa pasti terputus. Aliran listrik menjadi barang langka di sini. Sedikitnya 183 kepala keluarga atau 806 jiwa belum merdeka dari kegelapan malam. Warga tak berpangku tangan. Mereka membeli lampu sehan dan aki agar mendapat penerangan di malam hari. Sayangnya peralatan ini tak berumur panjang. Desa Letkole memiliki pembangkit listrik tenaga surya di kantor desa. Namun cahaya matahari yang tak stabil kerap menghambat pasokan listrik. Akibatnya, kantor desa sulit melayani berbagai keperluan administrasi warga. Kadang kita juga pakai laptop, tapi hanya pada saat siang-siang ketika matahari tinggi supaya kita bisa pakai tenaga surya. Kalau dengan siang ketika matahari tidak normal, berarti kita upayakan dengan malam dan kita hidupkan genset. Pihak desa sebelumnya sudah berupaya lebih melalui Musrenbangdes, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Mereka meminta agar aliran listrik bisa menerangi wilayah ini. Jauh panggang dari api, hingga kini usulan warga desa Letkole belum berbuah hasil. Jadi kami juga tidak tahu dia punya prosesnya terlambatnya apa. Hanya informasi yang pernah kami dapatkan bahwa sebenarnya tahun 2018 itu sudah masuk di Letkole, namun sampai saat ini belum. Desa Letkole adalah contoh pekerjaan rumah pemerintah yang belum selesai. Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia mencatat, masih ada 542.000 lebih rumah dan 345 desa di seluruh wilayah Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. Kebanyakan berada di wilayah 3T, yakni terdepan, terluar, dan tertinggal. Dengan serentetan program ini, Kementerian ESDM menaksir biaya yang dibutuhkan mencapai 12 triliun rupiah. Semuanya demi mencapai program rasio elektrifikasi 100% di tahun 2022. Listrik menjadi hak dasar seluruh warga negara. Tanpanya, aktivitas dan kemampuan sumber daya akan selalu terkendala, sehingga kesejahteraan seolah menjadi hal yang jauh dari impian. Kalau listrik itu pada dasarnya kan untuk penerangan, ya, pada dasarnya untuk penerangan. Tapi yang lebih fundamental adalah listrik itu bisa menggerakkan perekonomian masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi. Gitu. Itu baru listrik hadir. Kalau sekedar penerangan, ya bayangannya listrik belum hadir secara signifikan. Harus sekedar membawa kesejahteraan dalam level
sosial kehidupan, gitu, tapi belum bisa membawa kesejahteraan secara ekonomi. Masyarakat menanti listrik negara, karena listrik tak hanya memberikan terang, tapi juga mendorong peningkatan perekonomian.